Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama saya Sahrul Hadi, Fakultas Hukum Universitas Mataram. Jadi saya akan membuat video tentang tanah terlantar. Jadi ini merupakan tugas UAS saya di Universitas Mataram, Fakultas Hukum Universitas Mataram, terkait dengan tanah terlantar. Baik teman-teman, sekarang saya akan tunjukkan beberapa video kali ini yang merupakan tanah terlantar. Jadi beberapa definisi terkait dengan tanah terlantar, yakni kalau menurut hukum Islam semisal, jadi tanah terlantar yang menurut hukum Islam itu yakni merupakan tanah ketika tidak ada yang memiliki tanah itu, baik dia muslim ataupun non muslim, itu merupakan tanah terlantar. Dan yang kedua, apabila tanah itu tidak digarap atau terlantarkan, bahkan tidak dimanfaatkan dengan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan sifat tanah itu sendiri, dalam artian ketika tanah itu tidak digunakan, dimanfaatkan seperti semisal bangunan, hak guna bangunan, hak pertaniannya, kira-kira begitu. Menurut PP nomor 11 tahun 2010 juga disebutkan bahwa di sana dapat ditentukan pada rumusan pasal 2, yaitu pertama, tanah yang telah berstatus hak, yaitu guna usaha, hak pakai, dan hak pengelolaan yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifatnya dan tujuan pemberian hak, atau sifatnya dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Yang kedua, tanah yang telah memperoleh dasar penguasaan, terlantar, izin, keputusan, surat, apabila tanahnya tidak dimohon hak, tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang ditentukan. Jadi pada kesimpulannya, tanah terlantar merupakan keadaan di mana tanah yang diberikan hak penguasaannya kepada seseorang ataupun badan hukum oleh negara tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak dalam waktu tertentu, sehingga tanahnya kembali akan penguasaan negara. Kriteria tanah terlantar menurut PP nomor 11 tahun 2010, harus ada pemilik atau pemegang hak atas tanah. 2. Harus ada tanah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan lain-lain yang tidak terpelihara dengan baik sehingga kualitas kesuburan tanahnya menurun. 3. Harus ada jangka waktu tertentu, harus ada perbuatan yang dengan sengaja tidak menggunakan tanah sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya. Jadi di sini perlu saya ingatkan bahwa di video saya sebelumnya, ketika saya mencoba untuk memberikan gambaran terkait dengan di UNRAM yang memiliki tanah yang cukup banyak, jadi dapat ditentukan pada rumusan pasal 2. Ini dulunya gedung LPPM, tapi sudah dirobohkan dan sekarang tidak menjadi hutan belantara. Di sampingnya di sini ada masjid, ada PKM,